Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan di Indonesia terkait Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada November 2017. Sebagai konsekuensinya, pemerintah wajib menjalankan keputusan ini. Salah satunya adalah dengan mencantumkan kolom kepercayaan pada kartu tanda penduduk bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di tanah Papua juga telah diatur dalam Perdasi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Hal ini terungkap dalam dialog tentang kepercayaan asli sebagai budaya masyarakat adat Papua yang diselenggarakan oleh kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Abepura, Rabu 4 September 2024. Kita di Papua ini kan ada juga kelompok tersebut. Jadi tadi beliau menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap mereka melalui putusan MK nomor tahun 2017. Mereka berhak memperoleh identitas kependudukan KTP. Jadi mereka bisa menyebut kepercayaan dalam KTP-nya. Misalnya ada kelompok kepercayaan yang ada di wilayah Me, di Kabupaten Paniai, Deyai, Dogiai, yang kita kenal Bunani, ya mereka berhak untuk membuat KTP dan menyebutkan bahwa mereka adalah kepercayaan. Ini pelajaran penting yang saya dapat dari diskusi ini. Jadi pemerintah di sana saya harap tidak melakukan tindakan diskriminasi kepada mereka. Berikan hak mereka karena perlindungan terhadap mereka telah dibuat dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2 dan undang-undang lainnya. Di Provinsi Papua terdapat Perdasi Papua nomor 5 tahun 2022 yang di dalam pasal 20 ayat 1 itu telah disebutkan bahwa masyarakat adat berhak melaksanakan ritual-ritual adatnya dan juga menganut kepercayaan asli. Jadi kita di Provinsi Papua juga telah mempunyai perda yang melindungi kelompok-kelompok tersebut. Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI, Nain Suryono yang hadir dalam forum diskusi ini menjelaskan bahwa penghayat kepercayaan tidak bersinggung dengan agama. Karena penghayat kepercayaan mempunyai visi dan misi, yaitu berbuat keluhuran dan berbuat baik di masyarakat. Apalagi ini merupakan budaya asli leluhur kita. Penghayat kepercayaan sesuai dengan undang-undang yang sudah dikeluarkan atau regulasi yang sudah disahkan oleh negara, bahwa negara melindungi penghayat kepercayaan dimanapun. Untuk itu pada hari ini pertemuan yang diadakan oleh kawan-kawan adat Papua merupakan hal baik atau praktek baik bahwa memang keberadaan penghayat kepercayaan dimanapun, di suku-suku manapun harus sudah berani menunjukkan identitasnya. Karena saat ini negara sudah melayani hak sipil para penghayat kepercayaan. Dan tentunya tidak ada pernah bersinggungan antara kelompok penghayat kepercayaan dengan agama, karena penghayat kepercayaan mempunyai visi dan misi, yaitu berbuat keluhuran untuk berbuat baik di masyarakat. Dan tentunya sikap-sikap penghayat kepercayaan adalah sikap yang harus jujur apa adanya. Inilah yang harus disampaikan kepada negara, masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh negara. Dan tentunya penghayat kepercayaan adalah orang-orang yang tetap menghargai, melindungi, melaksanakan ajaran-ajaran leluhurnya sesuai dengan adatnya masing-masing. Untuk itu, keberadaan ini yang harus kami lakukan di MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk kita bersama-sama melaksanakan perlindungan terhadap penghayat kepercayaan dimanapun. Dan saya yakin penghayat kepercayaan adalah merupakan budaya asli leluhur kita dimanapun berada. Untuk itu kewajiban kita bersama untuk melestarikan ajaran-ajaran leluhur itu. John N.R. Gobay, Ketua Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP, mengakui bahwa topik ini dalam pandangan sebagian orang Papua sedikit sensitif.
Namun sebenarnya tidak demikian, karena ini bicara soal kepercayaan asli yang juga adalah bagian dari kebudayaan masyarakat adat Papua. Memang ya, kalau kita bicara tentang kepercayaan asli atau agama suku atau penghayat kepercayaan di Papua ini kan agak sensitif biasanya. Saya pikir mari kita lihat tadi dengan penjelasan Pak Ketua MLKI, mereka kelompok ini dengan agama-agama dan gereja-gereja di Jawa, mereka baik, mereka saling bertemu. Jadi mari kita ingat Mazmur 81 ayat 4. Adat itulah undang-undang dari Tuhan. Israel pegang terus dari zaman perhambaannya. Dalam firman Tuhan, dalam perjanjian baru, Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus bersabda, "Aku datang ke dunia ini bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi menggenapinya." Ini harus menjadi catatan agar kita tidak berdebat kusir terlalu panjang lebar. Mari sebagai orang-orang yang cerdas bisa menganalisa bahwa kepercayaan asli merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat adat Papua. Tidak perlu kita pertentangkan. Dalam forum diskusi ini, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia juga mendapat banyak masukan, terutama dari sejumlah tokoh agama, tokoh adat, dan pegiat LSM di Papua. Kegiatan hari ini, pendapat dari Bapak Ibu sekalian yang hadir sangat luar biasa, dan tentunya sekali lagi kami dari pengurus pusat Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia akan menyerap segala hal yang sudah dibincangkan pada siang ini, dan tentunya kami akan tahu bagaimana kami akan melangkah ke depan. Karena saya tahu bahwa Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini memberikan pengetahuan kepada kami bagaimana pengetahuan tradisional yang ada di Papua, dan tentunya ini akan kami refleksikan ke depan.